A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yusuf sini nih, jangan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 94 sampai 101. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, in kanat, jika ada, lakum, bagi kalian, ad-darul akhirah, kampung akhirat atau surga ya, indallah, di sisi Allah, khalisatan, yang khusus, min dunin nas, selain manusia, orang lain, fatamannaul mauta, maka mengharaplah kalian akan kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mari kita lihat tafsir Jalalain. Qul lahum, nah ini maksudnya, katakanlah kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah ay al jannah, jika kampung akhirat itu artinya ada surga, indallah, di sisi Allah, khalisatan, khosoh, min dunin nas, khusus untuk kamu, bukan orang lain. Kama za'amtum, ya, sebagaimana pengakuanmu, maksudnya pengakuan orang-orang Yahudi. Fatal mauta, maka kematian itu adalah in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ta'alluqun bi taimis syirtani ala anna awal qayyidun pisani, ay in sidaqtum za'amtum annaha lakum wa man kanat lahu yu'assiruhum wal mu'assal ilaihil maut fatamannahu. Artinya di sini ada, kita lihat dulu ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 94 ini adalah orang-orang Yahudi ngomong begini, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Karena itulah Allah menurunkan ayat ini. Jadi katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi, jika kalian menginginkan surga yang khusus, kholisatan, yang khusus bagi kalian selain orang lain, ya, maka harapkanlah kematian. Jika kalian benar-benar, jika kalian itu benar, surga itu khusus orang Yahudi, kata mereka. Maka tafsir Jalalain mengungkapkan dalam menginginkan kematian itu ada dua syarat. Yang pertama dan yang kedua, jika kalian mengatakan surga itu hanya milik kalian khusus, sedangkan menurut kebiasaan seorang ingin menemukan miliknya, jalan untuk menuju surga itu adalah kematian, maka inginlah, pengenlah, ya, cita-citalah kalian akan mati gitu, kalau ingin surga itu milik kalian. Nah ini kan aneh ini. Jadi orang-orang Yahudi ini kan kita masih membicarakan di ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang Yahudi. Nah di sini mereka menganggap bahwa surga itu khusus bagi orang-orang Yahudi. Gitu. Kalau kalian benar itu surga khusus bagi kalian, berdoalah agar kalian mati. Ya, nah, sampai Rasulullah SAW tuh, ya, menginginkan kalau kalian benar itu surga khusus butuh kalian, silakan kalian mati. Padahal nggak mungkin benar ya, nggak mungkin apa yang mereka lakukan itu benar. Ya, jadi istilahnya angan-angan mereka itu beranggapan surga itu khusus bagi orang-orang Yahudi. Selain mereka nggak ada dapat surga. Kalau kalian benar, ya matilah. Kalian mati, nanti ingin melihat tempat kalian di mana. Nah, gitulah kira-kira. Wala yatawnahu abadan, dan tidak akan mereka mengharapkan kematian selama-lamanya. Orang Yahudi itu enggak pengen mati selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang mereka lakukan.
wallahu alim bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, artinya adalah min kuprihim bin naibi, yaitu dalam tafsir Jalalain. Mereka tidak akan menginginkan kematian. Kenapa? Karena dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka yang diperbuat oleh mereka sendiri, yaitu berupa mengingkari Nabi Muhammad SAW, mendustakan, ya, mendustakan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada pada mereka ini, bizzalimin. Apapun yang mereka lakukan itu Allah tahu. Mereka itu mengingkari Rasulullah SAW. Seandainya mereka menginginkan kematian, saat itu Rasul mengajaknya, tidak seorang pun dari kaum Yahudi melainkan akan mati. Ya, makanya seandainya orang Yahudi itu menginginkan kematian, pasti saat itu mereka akan mati. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Inilah bagian daripada mubahalah. Mubahalah ini artinya perang doa. Siapa yang benar nih? Siapa yang berdusta? Siapa yang benar? Apakah orang beriman Rasulullah atau orang Yahudi? Ya. Nah, seperti apa nih? Mubahalah. Kalau kalian benar-benar surga itu khusus untuk kalian, matilah, mintalah mati kepada Allah. Mereka nggak berani itu. Mubahalah itu nggak berani. Ya. Makanya mereka sampai mengatakan tidak akan masuk surga. Riwayat lain, yang masuk surga itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka diajak mubahalah dan mendoakan salah satu kelompok yang berdusta. Siapa yang berdusta? Yahudi atau mukmin? Mereka menolak. Mereka tahu bahwa mereka itu zalim, mereka itu bohong, ya kan? Padahal mereka ngomongnya begitu. Nggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Peristiwa ini sama dengan peristiwa ketika Rasulullah mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk bermubahalah setelah hujah tegak atas mereka dalam perdebatan. Sementara mereka semakin sombong, ya, sehingga Allah turunkan surah Ali Imran ayat 61. Faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusakum summa nabtail fanaj'al la'natullah 'alal kazibin. Ini ayat tafsir ayat bil ayat. Jadi Al-Baqarah ayat 65 ini dijelaskan dalam surah Ali Imran 61. Siapakah yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa, ya, datang dengan ilmu? Katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri kami, istri kamu, diri kami, diri kamu. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan agar kita minta laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Mubahalah, ya, mubahalah. Mereka nggak berani itu. Kenapa nggak berani? Karena mereka pendusta, ya. Makanya mubahalah itu apa sih? Tamanni, pengharapan, keinginan. Karena mereka kedua belah ini merasa benar, ingin Allah binasakan kelompok yang batil. Ya, mubahalah ini dilakukan dalam bentuk memohon kematian. Ya, kalau Yahudi itu mulia berharga, mereka itu akan masuk surga. Tapi kenyataan kan maka mereka yang pendusta. Tuh ya. Maka sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian sampai akhir zaman, ya kan? Nah, bahkan mereka mengatakan surga itu penjara bagi orang mukmin dan dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya, itulah orang-orang Yahudi sampai ngomong begitu.
Kemudian ayat 96. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi akhrasun nas, orang yang paling rakus, orang yang paling serakah, ala hayah, atas kehidupan dunia, wa minal ladzina asraku, dan mereka ini adalah orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah. Yawaddu ahaduhum, tiap-tiap mereka mengharapkan, lau yu'ammara alfasana, seandainya diberikan umur 1000 tahun. 1000 tahun. Wa ma huwa bimujaji, dan tidaklah ia akan berumur panjang menjauhkan minal ajab, dari siksaan. Ayu amar, sekiranya umur panjang itu akan menjauhkan dari azab. Wallahu basir bima ya'malun, Allah mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi selalu mengatakan bahwa setelah mati hanya golongan mereka yang dapat masuk surga. Karena itu maka ditantang Rasulullah untuk membuktikan hal itu. Ternyata mereka tidak berani dan lebih mendambakan kehidupan dunia. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ini namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Mari kita lihat tafsir Jalalain dulu ya. Yaitu dalam tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walatijannahum, ini lam qasam, jadinya sungguh demi, ya, akan kami jumpai akhrasun nas, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling serakah, paling tamak, paling rakus terhadap hayati dunia, tentang kehidupan dunia. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang paling serakah. Makanya dia kan menghalalkan segala cara. Sebanyak-banyaknya dia keruk seluruh dunia, bagaimana itu supaya dia memilikinya. Ya, tambang, emas, minyak, semuanya. Makanya dia cetak sebanyak-banyaknya dolar. Ya kan? Dolar itu kan Yahudi kan. Lalu dia berikan ke negara-negara, lalu dia ambil itu sumber daya setiap negara. Indonesia Freeport emas, kemudian minyak di negara-negara Arab, belum negara-negara lain, diambil seperti keruk, dikasih dolar. Dolar itu kan kertas dengan minyak, dengan emas, ya kan, nggak ada harganya kan. Itulah mereka, karena mereka serakah, karena mereka menginginkan seperti itu. Dan lebih parah lagi adalah mereka ini orang-orang yang paling syirik, paling musyrik. Wa minal ladzina asraku al-munkirina lil ba'si, ya, mereka mengingkari hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan, ya. Kenapa? Karena mereka mengingkarinya, mereka tidak percaya bahwa adanya hari kiamat. Yawaddu yatamanna ahaduhum la yu'ammar apa, bahkan mereka menginginkan diberikan umur 1000 tahun. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mereka menginginkan umurnya 1000 tahun. Ya, mari kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang-orang Yahudi, ya, mereka itu tahu bahwa nanti di akhirat mereka akan rugi. Tahu sebenarnya mereka akan diajab oleh Allah. Karena itu mereka mengatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi kami. Bahkan mereka menghindari akhirat dengan segala macam cara. Sampai-sampai saking rakusnya mereka ini menginginkan usia sampai 1000 tahun. Bayangin. Ya, 1000 tahun. Kemudian juga dalam tafsir Ibnu Katsir menurut Abul Aliyah, ya, ia ingin kembali seperti semula, seperti usia sampai
1000 tahun. Jadi mereka itu walaupun 1000 tahun mereka melakukan perbuatan dosa sepanjang umurnya. Ya, sepanjang umur panjang itu sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Orang-orang syirik, musyrik, orang Yahudi itu menginginkan umur 1000 tahun, dia beranggapan dengan umur yang panjang akan selamat. Padahal tidak. Semakin panjang umurnya, semakin lama siksaannya, semakin berat siksaannya. Wa ma huwa bimujahjihi minal azabi ayu ammar. Tidaklah umur panjang 1000 tahun misalnya menjauhkan mereka dari azab, dari siksaan. Ya, ini. Jadi artinya dalam dikutip oleh tafsir Ibnu Katsir, umur panjang tidak akan membantu menyelamatkan mereka dari azabku, dari siksaan. Jadi orang-orang Yahudi ini lebih rakus dibandingkan orang-orang kafir lainnya. Ya, saking rakusnya mereka menginginkan umur yang panjang supaya dunia dikuasainya. Wallahu basirum bima ya'lamun, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, kebaikan, keburukan, kemaksiatan. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, itulah sikap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sikapnya adalah serakah. Sikapnya adalah rakus. Jadi kalau ada orang Islam yang serakah, yang rakus, itulah orang Yahudi. Sama aja orang Yahudi. Ya. Kalau orang serakah pasti bakhil. Kalau orang rakus pasti kikir. Itu dengan sendirinya, Pak. Orang bakhil pasti rakus, orang rakus pasti bakhil. Contohnya yaitu yang ditenggelamkan oleh Allah. Qarun, nah itu ya. Qarun ini kan orang yang serakah. Akhirnya bakhil dia, kikir dia. Ya Allah, ma'udzubillah. Makasih ya. Alhamdulillah. Allah, makasih ya Chef ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 97. Qul, katakan oleh ya Muhammad, man kana aduwwan li Jibrila, siapakah yang telah menjadi musuh malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, yang telah menurunkan Al-Quran, ala qalbika, atas hatimu Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadayhi, kitab-kitab yang ada di tengah-tengah mereka, wahudan, dan sebagai petunjuk, wa busra, dan sebagai kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul, katakanlah Muhammad, lahum, kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, man kana aduwwan li Jibrila, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, falyamut ghaizon, mereka akan mati dengan kebinasaannya. Apa maksudnya? Jadi orang-orang Yahudi ini, dalam riwayat Anas bin Malik, yaitu sikap orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka meyakini malaikat Jibril ini provokator yang menurunkan peperangan, menurunkan pembunuhan, perpecahan, kekerasan. Jadi ada pembunuhan, adanya orang perang, adanya kekerasan itu karena malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu menurut orang Yahudi adalah penurun musibah, bala, bencana. Inilah yang menyebabkan perang, pembunuhan di mana-mana itu karena malaikat Jibril, kata orang Yahudi ya. Orang Yahudi mengatakan begitu tuh. Padahal ya, kita tahu
malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat. Jadi malaikat itu punya pimpinannya, nah malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat yang penguasa malaikat itu ya malaikat Jibril yang tugasnya adalah nazzalahu ala qalbika, yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Itulah malaikat Jibril. Artinya adalah mereka ini saking zolimnya mengatakan seperti itu. Ya, jadi malaikat Jibril itu dikatakan provokator yang menyebabkan adanya pembunuhan di dunia, adanya peperangan di dunia. Allah Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Zafar bin Jarir At-Tabari mengatakan para ulama tafsir sepakat ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengatakan bahwa Jibril itu musuh mereka, sedangkan malaikat Mikail penolong mereka. Nah, ini aneh nih ya. Inilah sebagian ulama pengakuan mereka itu berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara Rasulullah mengenai masalah kenabian Rasulullah. Jadi seorang kelompok orang Yahudi datang pada Rasulullah, wahai Abu Qasim, nama panggilan Nabi Muhammad, beritahukanlah kepada kami perkara yang kami tanya kepadamu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Rasulullah menjawab, tanyakanlah segala hal yang kalian kendaki, tapi berjanjilah kepadaku sebagai Yakub telah mengambil janji dari anak-anaknya. Jika aku memberitahukan kepada kalian, kalian akan mengetahui bahwa itu benar. Kalian harus mengikuti dan mengikutiku dan meluk agama Islam. Janji itu milikmu, sahut mereka. Kemudian Rasulullah berkata lagi, tanyakanlah apa yang kalian kendaki. Maka orang Yahudi itu berkata, beritahukan kepada kami 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas di sini sebelum diturunkan kitab Taurat. Beritahukan kepada kami bagaimana sperma laki-laki dan sperma wanita, bagaimana sperma itu menjadi anak laki-laki dan perempuan. Beritahukanlah kepada kami mengenai nabi yang ummi yang terdapat dalam kitab Taurat, dan siapakah malaikat menjadi penolongnya. Rasulullah menjawab, hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah. Jika aku beritahukan kepada kalian, kalian harus mengikutiku. Kemudian mereka mengikrarkan janji dan ikrarnya kepada Rasulullah. Lebih lanjut Rasulullah bersabda, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, apakah kalian tahu bahwa Israel Yakub pernah menderita sakit parah dan penyakitnya itu menahun. Pada saat itu ia bernazar, jika Allah menyembuhkan penyakit yang deritanya itu, ia akan mengharamkan makanan, minuman yang paling ia sukai untuk dia sendiri. Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging onta, sedangkan yang paling disukai adalah susu onta. Ia benar. Ya Allah, kata Rasulullah, persaksilah atas mereka. Selanjutnya beliau bersabda, aku bersumpah demi Allah yang tidak ilah selain Allah, yang menurunkan Taurat kepada Musa, tidak kalian mengetahui bahwa air mani sperma laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer berwarna kuning. Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kehidupan dengan izin Allah. Jika sperma laki-laki mendominasi, maka dengan sendirinya izin Allah akan lahir anak laki-laki. Jika anak opum perempuan lebih mendominasi, maka lahir anak perempuan dengan izin Allah. Benar kata orang Yahudi. Lalu Nabi bersabda lagi, ya Allah, saksikanlah mereka, dan aku bersumpah atas namamu ya Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi. Ini jadi dialog nih orang Yahudi kepada Rasulullah. Apakah kalian tahu bahwa Nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan mata, tapi hatinya tidak tidur? Mereka menjawab, iya benar. Selanjutnya beliau bersabda, ya Allah, bersaksilah atas mereka. Setelah itu mereka mengatakan nih, sekarang beritahukan kepada kami, siapakah malaikat yang menjadi penolongmu?
Jawaban inilah yang akan menentukan kami akan mengikutimu atau berpisah darimu. Maka Rasulullah bersabda, sungguh penolongku adalah malaikat Jibril, dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan ia sebagai penolongnya. Mereka menyahut, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Jika penolongmu itu selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Ya. Kemudian Nabi bersabda, apa yang menyebabkan kalian tidak mau mempercayainya? Mereka menjawab, karena ia adalah musuh kami. Jadi mereka mengatakan Jibril itu musuh mereka. Yang lain-lain sesuai jawabannya. Tapi ketika bertanya tentang malaikat Jibril, mereka mengatakan malaikat Jibril itu adalah tukang onar, menurunkan kekerasan, peperangan, pembunuhan, musuh kami, kata orang-orang Yahudi. Auzubillah bin Jalik. Jadi itulah ungkapan orang-orang Yahudi ketika berdialog dengan Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah mendengar kedatangan Rasulullah ketika itu sedang berada di tanah tandus. Kemudian Rasulullah datang lalu berkata, aku akan menanyakan kepadamu tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Apa yang pertama menjadi tanda kiamat? Apa makanan penghuni surga yang pertama kali? Apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapak atau ibunya? Beliau bersabda, Jibril telah mengetahuiku mengenai hal itu. Jibril, tanyanya, beliau menjawab, iya, ia adalah malaikat yang menjadi musuh orang Yahudi. Lalu beliau membaca ayat ini, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazal ala qalbik. Lalu lanjut beliau menuturkan tanda kiamat yang pertama kali adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan yang pertama kali adalah yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Jika mani laki-laki mendominasi mani perempuan, maka anaknya akan menyerupainya. Jika mani perempuan lebih dominasi, maka anaknya akan menyerupainya. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya orang Yahudi itu adalah orang pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanya mereka, maka mereka akan mendustakanku. Lalu orang-orang Yahudi datang, Rasulullah berkata, menurut kalian orang macam apakah Abdullah bin Salam itu? Mereka menjawab, ia adalah orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, pemuka kami, putra pemuka kami. Kemudian Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ia meluk Islam? Mereka orang itu mengatakan, semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu. Maka Abdullah bin Salam keluar lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Ibnu Salam berkata, inilah yang paling aku khawatir dengan Rasulullah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya itulah dalam kitab Imam Bukhari, ketika ada seorang Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang musuh Islam, dan dialah orang yang paling terkemuka. Nah itu. Tapi orang Yahudi tetap aja, walaupun dia yang musuh Islam, mereka tetap aja kafir. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 98, maaf. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Seorang siapa orang yang menjadi musuhnya Allah, musuhnya malaikat, musuhnya para rasul, musuhnya malaikat Jibril, musuhnya malaikat Mikail, sesungguhnya Allah aduwwul lil kafirin. Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini sangat jelas ketika Allah menjelaskan orang-orang yang
memusuhi malaikat Jibril sama aja memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini wangi banget ini ya. Biasanya kopi. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan yang ngopi jadi nggak ngantuk ngajinya. Allah Akbar. Ngantuk-ngantuk ngaji pahalanya gede banget ini ya. Masya Allah, apalagi ngaji subuh nih. Nggak apa-apa Pak, lawan aja. Ya, lagi santri nih. Harus membiasakan ngaji subuh. Masya Allah, semakin berat kita ngaji, semakin banyak pahala, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan. Yakinilah itu. Jadi malaikat Jibril itu dimusuhi, sama aja mereka memusuhi Allah. Sama aja memusuhi malaikat Mikail. Sama aja mereka memusuhi para rasul. Makanya ditutup oleh Allah, fa innallah adul, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang seperti itu. Menurut Anas bin Malik, ayat ini diturunkan sebagai teguran Allah kepada sikap orang-orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka meyakini malaikat Jibril adalah yang menurunkan peperangan, pembunuhan dan kekerasan. Maka jawaban Allah sangat jelas di sini. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, ia harus tahu bahwa malaikat Jibril itu Ruhul Amin, membawa Zirul Hakim Al-Quran dengan izin Allah kepada Nabi Muhammad. Ia adalah salah satu Rasulullah, utusan Allah dari golongan para malaikat. Barang siapa memusuhi malaikat Jibril, sama aja memusuhi Allah, memusuhi Rasul, dan memusuhi semua Rasul. Sebagaimana kalau orang beriman kepada Rasul, maka dia beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Yahudi ini, dia musuh banget kepada malaikat Jibril. Aneh ya. Ini kenapa bisa begini ya? Karena memang awalnya karena ingkar, karena sombong. Malaikat Jibril aja jadi musuhnya, apalagi Nabi. Parah ya. Tapi kalau kita nggak baca ayat ini kan kita nggak tahu kan ya. Inilah penyebabnya sekarang orang Yahudi seperti itu kelakuannya. Ya memang begitu. Malaikat Jibril aja menjadi musuhnya. Makanya Rasulullah mengatakan, man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Siapa orang yang memusuhku waliku, maka ia telah menyatakan perang denganku. Ya. Itulah orang-orang Yahudi, ya. Jadi begitu keadaan orang Yahudi menjadikan malaikat Jibril sebagai musuhnya. Allahu Akbar. Ada doa yang diajarkan oleh almarhum Ustadz Arifin, doanya mustajab nih. Itu ketika itu zikir akbar di Masjid Al-Amru Bitaqwa Depok, Mampang Indah 2 Depok. Gelap banget. Lalu beliau berdoa, doanya menyebut dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kalau nggak salah begini, Allahumma Robba Jibril wa Mikala wa Israfil fatirus samawati wal ar alim lagi wasyadah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikah. Lalu berdoa supaya hujannya itu dipindahkan. Ternyata ada yang menyaksikan di Parung hujan, tempat zikir nggak hujan. Saat itu langsung terang, karena zikirnya kan bukan di dalam masjid. Di dalam masjid itu hanya perempuan, hanya sedikit jamaahnya. Karena jamaahnya sudah di sekeliling masjid ya jalan-jalan. Itu langsung nggak hujan tuh. Itu doanya menyebut dua malaikat. Jadi boleh Pak, sebutkan dua malaikat dalam berdoa. Sebagai apa? Tawasul namanya. Malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Jibril, Mikail dan Israfil. Bahkan 3 malaikat disebutkan. Ya. Nah kalau orang-orang Yahudi, Jibril itu adalah musuh. Ya, musuh. Tapi anehnya Mikail penolong. Aneh. Nah, padahal 2 malaikat itu malaikat Allah. Ya, utusan Allah. Ya, kalau malaikat Jibril menurunkan wahyu, kalau malaikat Mikail memberikan rezeki, kalau malaikat Israfil meniup sangsakala.
Ini doa ini doanya hadis sahih nih. Ternyata ada dalam kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir doanya nih. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta takum baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqq bi iznik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Jadi doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika bangun untuk sholat tahajud. Ya Allah, ya Rabb, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memberikan keputusan di antara hambamu yang ini apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah kebenaran dari apa yang diperselisihkan itu dengan izinmu, sehingga engkau berikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, itu ya. Jadi begini, Allahu Akbar. Nah, inilah ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Yahudi yang membenci, memusuhi malaikat Jibril sama aja membenci Allah Subhanahu wa taala. 99. Walaqad anzalna ilaika, sungguh telah kami menurunkan kepadamu ya Muhammad ayatim bayinat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah mereka mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang-orang fasik. Kita lihat tafsir Jalalain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa walaqad anzalna ilaika ya Muhammad ayatin bayin ay wadihatu halin radda liqaui Ibnu Suraya lin nabi majita nabi syai'in. Jadi sungguh telah kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad ayat-ayat yang jelas, yang terang, menjadi sanggahan terhadap ucapan Ibnu Suraya. Ibnu Suraya ini orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu datang pada kami tanpa membawa sesuatu apapun. Ya, kata mereka nih, kata Ibnu Suraya bahwa Nabi itu datang tanpa membawa apapun, padahal Nabi itu membawa kitab Al-Qur'anul Karim. Itu. Jadi ini ungkapan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika Ibnu Suraya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau mengabarkan tentang apa-apa yang telah kami tahu. Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu. Atas ucapan ini Allah turunkan walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat, sungguh kami turunkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat yang sangat jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ayat ini sangat jelas menunjukkan Nabi Muhammad itu jelas seorang nabi dan rasul. Ayat ini berbagai ilmu orang-orang Yahudi di dalamnya tersembunyi bermacam-macam rahasia tentang mereka dan berita mengenai para pendahulu mereka dari kalangan Bani Israel yang jelas terkandung di dalam Al-Quran. Selain itu juga berita mengenai hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab yang mereka baca, kitab Taurat dan Injil yang mereka menyelewengkannya. Allah memperlihatkan semua itu dalam Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini ayat masih jawaban kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya Nabi itu Muhammad itu sebagai Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, nggak percaya dia. Apa buktinya? Maka Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dengan sangat jelas menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mereka termasuk illal fasikun, orang-orang fasik. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 100.
Awakullama, apakah setiap kali ahadu mereka berjanji, ahdan dengan berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad, nabajahu lalu mereka ingkar janjinya, fariqum minhum sekelompok dari mereka, bal aksaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Allah menjelaskan orang Yahudi itu biasa berjanji, tapi janjinya itu selalu tidak menepati. Janjinya 19 juta lapangan kerja. Janjinya ya 1000 unit mobil SMK. Janjinya IKN jadi itulah janji terus. Ya, begitulah orang-orang Yahudi itu begitu. Biasa berjanji. Ya, berjanji kepada Nabi Muhammad alal iman bin nabi in kharja wa in nabi awal la yu'awanu alaihi al musyrikin. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi biasa berjanji, padahal janjinya itu untuk taat kepada Allah. Janjinya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak pernah berpegang teguh dengan janjinya. Hasan menjelaskan, setelah masa kenabian, Malik bin Sa'b berkata, demi Allah, Allah tidak menetapkan atas kami terhadap Muhammad, dan Allah tidak mengambil janji atas kami. Begitu mereka, padahal mereka itu selalu berjanji, ya kan? Ya, mereka menyanggah kami nggak pernah berjanji. Ya, kami, kata orang-orang Yahudi, tidak pernah berjanji kepada Nabi Muhammad, padahal mereka itu sering kali berjanji. Ya, mereka ini sering kali berjanji, tapi janji tinggal janji saja. Ya, tidak pernah menepatinya, tidak pernah berpegang teguh dengan janjinya. Ya, jadi mereka itu berjanji, tapi mereka itu tetap aja begitu. Ya, itulah. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara ciri orang munafik apabila dia berjanji, dia tidak pernah mentaatinya, dia menyalahinya dengan janji itu. Bersumpah, dia lupa dengan sumpahnya. Apabila ngomong, dia selalu berbohong. Itulah, ya. Jadi Allah mengungkapkan kedustaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat manusia, yang dalam kitab mereka sudah tertulis sifat-sifat mengenai Nabi Muhammad, tapi mereka tidak pernah mau mentaati apa yang mereka ikuti. Padahal mereka tahu sifat Nabi terakhir ini begini, tahu mereka itu. Jadi mengenal Nabi Muhammad itu lebih kenal dengan kakek neneknya mereka, lebih kenal dengan orang tuanya mereka, kenal dia Nabi yang terakhir. Tapi karena mereka bukan, Nabi Muhammad itu bukan kelompok mereka, bukan kelompok orang Bani Israel, mereka itu mengingkari janjinya. Begitu. Kemudian terakhir ayat 101. Ini kita masih menjelaskan orang Yahudi, ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Walamma, dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka, rasulun, seorang rasul Nabi Muhammad, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul, yang membenarkan, lima mahum, apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Nabaja fariqum minal ladzina utul kitab, yang melemparkan segolongan orang-orang yang diberikan kitab. Kitab Allah, kitab Allah, wara'a jurihim, dan di belakang punggung-punggung mereka, kanahum la ya'lamun, seakan mereka tidak mengetahui. Inilah keadaan orang-orang Yahudi. Jadi ketika datang seorang Rasul Nabi Muhammad yang membenarkan kitab Taurat, ayat Taurah, tapi mereka melemparkan ke punggung mereka. Apa nih? Ini istilah punggung. Artinya mereka tidak mau mengamalkan kitab Al-Quran, yaitu iman kepada Nabi Muhammad. Nggak mau dia. Padahal
dalam kitab yang mereka baca itu ada tentang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam tafsir Jalalain. Bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, masih yang Yahudi ya. Ketika Nabi Muhammad datang kepada orang Yahudi, mereka menentangnya, mereka menyerangnya dengan menggunakan kitab Taurat. Ketika terbukti tidak ada pertentangan dengan kitab Al-Quran, mereka melemparkan Taurat. Mereka mengambil kitab Ashib dan sihir, Marut dan Marut, Harut dan Marut, yang jelas tidak sesuai dengan Al-Quran. Makanya ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Seorang Yahudi itu mengetahui, mereka membuang, menyembunyikan pengetahuan, mereka mengingkari Nabi Muhammad. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Jadi di ujung ayat 101 yang kita bahas hari ini, sampai-sampai mereka membuang kitab Taurat, mengganti kitab Ashib namanya, yaitu sihir, Harut dan Marut. Ya pasti dong nggak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini 94 sampai 11 menyadarkan bagi kita bahwa itulah orang-orang Yahudi. Seperti itulah orang-orang Yahudi sampai akhir zaman seperti itu. Mereka benci banget dengan malaikat Jibril, sama aja benci kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak percaya Al-Quran itu adalah kitab terakhir. Mereka tidak percaya. Mudah-mudahan kita dengan mengenal ya karakter orang-orang Yahudi, kita harus bersikap hati-hati dengan orang Yahudi. Ya, hati-hati dengan orang-orang Yahudi, karena jelas dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tabi millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kita orang Islam mengikuti mereka. Karena itu kita harus punya prinsip, punya kekuatan iman, akidah. Dengan kita memahami ayat ini, semakin mantap iman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibarakah